penumpang taksi. Itu gimmick ya? Kepala dua. Sosok. Aku nggak bakat sih. Aku juga nggak bakat. Jadi ini blind leading the blind. Halo penumpang taksi, welcome to Taksi Semar episode 28. Nah, teman-teman pasti udah lihat nih di depan aku ada apa. Tapi sebelum itu, aku mau kenalin diri aku terlebih dahulu ya. Nama aku Hasana Karani dari akuntansi 25 selaku supir pada episode Taksi Semar kali ini. Dan tentunya aku gak sendirian dong. Aku ditemenin sama sini. Halo teman-teman semuanya. Boleh kenalin diri dulu? Oke, kenalin teman-teman semuanya. Nama aku Hasana Nisa. Aku dari akuntansi 25 juga. Nah, FYI, dia itu adalah orang yang disebut-sebut pada Taksi Semar episode 27. parah banget itu yang mention itu gimmick ya guys, nggak beneran kok. Jadi berarti tuh kamu nggak real cewek? Kayaknya sih depends ya. Depends. Nah, Hasna tahu nggak hari ini kita bakal ngapain? Ini di sini udah ada coklat-coklat kayak gini. Kira-kira kita mau bikin apa ya? Belum tahu nih, belum kepikiran. Nah, teman-teman, pada episode Taksi Semar kali ini kita bakalan agak beda nih karena kita bakalan masak-masak. Wow, I'm so excited. Karena ini bulan Halloween, jadi kita bakalan masak-masak dengan unsur ada sedikit spooky-spooky-nya gitu loh teman-teman. Kayak gimana tuh? Nanti kita bakalan masak-masak sebuah dessert yang bentuknya menyerupai Halloween. Tapi kayaknya kalau semisal kita masak-masak doang tuh kayak kurang seru gitu nggak sih, Nan? Iya, harus ada kegiatan yang lain ya kan. Apa ya? Gimana kalau semisal nanti waktu masak-masak kita cerita-cerita horor? Oh my god, boleh banget. Nah, jadi teman-teman, nanti kita bakalan masak-masak sambil cerita-cerita horor. Daripada lama-lama, yuk langsung dimulai. Kalau kamu sendiri ada cerita horor nggak? Atau aku dulu nih yang cerita nih? Oh, boleh dari supirnya dulu kali ya. Oh, dari aku dulu ya. Boleh banget. Tapi ini kita tunggu ini di itu dulu ya. Iya, tunggu Direbus dulu nih. Iya. Kamu yang masukin atau aku yang masukin? Kamu aja. Kenapa? Takut. Halloween. Halloween. Takut. Nah, aku tuh punya cerita horor. Itu tuh ya lumayan horor sih. Jadi Gimana tuh ceritanya? Jadi tuh kamu pasti pernah kan kemah waktu SD? Pernah. Nah, aku tuh dulu tuh pernah tuh kemah kan. Kemah. Terus abis itu tuh kemahnya tuh kayak di asrama tentara gitu loh. Oh, yang ini perkemahan. Iya, kayak bumi perkemahan gitu. Tapi di situ tuh masih kayak menyatu dengan alam. Jadi masih banyak kayak hutan-hutannya gitu kan. Nah, waktu itu tuh aku kan malam-malam sama teman-temanku. Waktu itu sekitar jam 8. Kita mau 8 atau 9 gitu karena kita mau api unggun kan. Nah, waktu mau api unggun tuh kita tuh kebelet pipis. Jadi itu kan pasti kalau anak SD kan ya nggak berani dong kalau sendirian. Aku juga takut sih kalau misalnya masih umur segitu ya. Nah, jadi aku kayak pergi ke situ sama teman-teman aku. Jadi kayak kita berberapa ya? Mungkin ada ber-8 kita bareng-bareng ke kamar mandi karena sama-sama takut. Terus tahu nggak? Terus kan jadi tuh kalau kan tau Barok gak sih? Tahu. Nah, kita tuh Dedi. Nah, jadi tuh kita tuh jadi tuh posisi kamar mandi tuh di belakangnya Barok gitu loh. Nah, aku tuh ada 2 jalan. Jadi kalau kamu mau ke kamar mandi itu, kamu bisa lewat jalan kanan atau jalan kiri. Nah, waktu itu aku lewat jalan kiri. Nah, jalan kiri tuh belakangnya tuh kalau misal kita ngadep sana tuh belakangnya tuh kayak hutan-hutan gitu loh. Nah, kalau misal jalan kanan udah langsung ke kamar mandinya. Cuman aku sama temen-temenku nggak tahu kenapa waktu itu jadi jalan kiri. Udah kan. Terus aku kan kayak pegang senter, aku di depan karena kayak ya udah sih, emang aku ada apa sih, aku juga nggak yang percaya kayak gituan kan. Nah, waktu aku pegang senter itu tiba-tiba aku tuh kayak ngelihat ini serem banget sih jujur. Apa? Kamu lihat apa? Aku jadi tuh ngelihat kayak kepala doang. Sumpah kepala doang dan itu tuh kayak enggak kuyang sih, tapi tuh rambutnya tuh panjang, jadi tuh kayak kepalanya tuh melayang, rambutnya panjang sampai kayak tanah gitu. Terus kayak mukanya pucet dan ada darahnya. Ini beneran. Dan aku takut banget loh, kayak langsung gemeteran, tapi aku nggak berani ngomong saat itu juga gitu loh. Jadi aku kayak
nunggu kayak kita pergi dulu dari sini deh. Akhirnya kayak waktu itu aku langsung bilang ke teman-teman aku suruh balik, kayak kita lewat jalan kanan aja karena aku ngeliat sesuatu itu kayak guys kita lihat yang lain aja ya gitu. Akhirnya kita balik. Kita kelar dulu nih, aku udah mendem dulu nih, aku mendem terus pas besokannya aku cerita ke teman-teman aku kalau semalam tuh aku tuh ngeliat sosok itu. Terus satu tonton tuh juga nggak kaget karena juga ada yang ngalamin juga, dia juga ngelihat tapi versi apa dia lihat? Versi kunti. Kan kayak serem banget ya teman-teman ya. Jadi aku itu sih menurutku kayak pengalaman terhororku kalau dari aku. Serem sih. Aku kalau jadi kamu kayaknya bakalan mati berdiri soalnya kayak lihat kepala doang gitu kayak oh my god. Serem nggak sih? Serem nggak pingsan di tempat. Iya, untung nggak pingsan. Dan itu aku kayak nge-freeze gitu loh rasanya. Iya, kayak bener-bener. Pasti kaget kan? Nggak tahu kan harus ngelakuin apa? Nggak tahu nih. Iya. Kita pindah. Oh belum meleleh guys, belum meleleh. Coba kalau dari kamu ada nggak? Kalau dari aku selama kuliah ini aku udah 2 kali nih. Oh iya kah? Iya. Maaf. Jadi pengalaman yang pertama itu di FH. Jadi tuh ceritanya aku ada kegiatan kan. Gimana kegiatannya? Kegiatannya waktu itu di ini oh my god. Gagal ini kita kah? Oh my god. Enggak. Kita chill. Oke. Jadi waktu itu aku ada acara di gereja UNS. Ngapain lu ke gereja? Ada acara grand closing. Waktu itu aku ada acaranya. Terus aku baru pulang waktu itu sekitar jam 10-an malam. Karena waktu itu aku sama temanku nggak bawa motor dan itu timelinenya pas weekend, jadi kita lewat tuh ucuk dari gereja itu ke gerbang belakang. Nah pas kita mau OTW ke gerbang belakang itu kan lewat FH dulu tuh. Iya. Nah FH kan gedungnya bertingkat dan waktu itu kebetulan lampunya tuh dinyalain. Nah tapi out of nowhere itu ada kayak sesosok tinggi besar dan itu matanya merah dan bentuknya tuh aur-auran, tapi dia tuh cuman bayangan aja, jadi kayak bayangan hitam dan ada mata merahnya, sumpah aku tuh. Jadi kayak di jalan gitu, kayak ini misal di jendela itu loh, misalnya ada kayak ada jendela, kayak misal itulah ada jendela di atas, jadi di atas bener-bener ada kan lampunya terang dan tiba-tiba tuh ada sesosok itu tinggi itu. Terus kayak waktu kamu lihat kamu gimana? Iya pas awalnya kayak kepris sama reaksiku juga. Tapi sama kamu gitu atau enggak? Temanku nggak lihat. Jadi kamu doang yang lihat. Terus temanku kayak mana sih? Berarti kamu waktu itu kayak ngomong gitu ya, kayak aku ngeliat itu gitu. Oh kayak aku pas depan mata banget lihatnya, jadi kan aku kayak kaget kan. Iya. Tiba-tiba ada itu, terus ya udah aku kayak kaget, bener-bener energi itu kayak langsung keserap gitu. Iya kayak langsung keserap, langsung mulai dari nol ya kak, kayak oh my god beneran sehabis itu energiku itu siap. Nah terus habis itu aku langsung chat teman aku yang FH karena kebetulan aku punya beberapa kenalan lah anak FH. Terus habis itu kamu cerita kalau kamu habis ngeliat aku cerita ya sesosok, aku cerita lah kalau aku ngeliat. Terus tuh temanku bilang, loh kamu ngapain ke FH jam 10 malam? FH kan emang angker. Terus ya aku nggak tahu, aku kan cuma lewat. Oh ya udah kita emang angker, lain kali hati-hati ya. Nggak mau udah kelihatan. Terus tapi kamu kapok nggak ke FH habis itu? Enggak, karena aku kebetulan di semester ini jadi matkul hukum bisnis yang kemarin aku juga ke FH buat ngasih makalah di FH. Kemarin sempat kesasar di FH, tapi ya udah. Jadi kamu nggak kapok nih, tapi kayak lebih kayak serem banget ya? Iya serem banget. Karena itu beneran jelas banget ya. Karena aku doang yang lihat. Kalau misalnya bareng-bareng kayak ya udah bisa dianggap bercanda lah kalau misalnya. Tapi kalau kamu doang kayak ya serem sih, serem banget. Tapi kan tadi kan kamu tuh mention ada 2 ya cerita horor. Nah boleh nggak sih diceritain yang satunya itu? Jadi yang kedua ini di fakultas kita ini. Apa tuh? FEB berarti? Iya di FEB banget. Nah jadi yang di FEB ini kemarin kan aku sempat suki-sukian kan sama teman-teman dari SA Student Affairs AMJA juga. Nah jadi waktu itu
sama Mas Pur, Mas Albert, sama Kak Ade. Iya. Nah waktu itu Mas Albert lagi ngeberes-beresin buat sekrenya, terus tiba-tiba HT-nya ini kayak bunyi sendiri, kayak kresek-kresek. Padahal waktu itu sama sekre udah dimatiin, seingat sekre udah dimatiin. Berarti HT-nya bunyi sendiri? Iya, HT-nya bunyi sendiri kayak halo gitu. Terus ada yang ngomong? ada cewek yang ngomong, cewek, dan itu beneran suaranya halus banget. Terus kan Mas Pur kayak tertantang gitu kan, dia masuk tuh, terus megang HT-nya bunyi lagi, terus dia kaget, wah gitu kan. Terus ya udah sama Mas Andi disamperin lagi, terus HT-nya dibawa keluar. Kayak, woi, lu berani nggak? Lu anak mana? Samperin sini kalau berani. Berarti kayak Mas Pur tuh ngomong ke HT yang tadi ngomong itu? Ini Kak Ade yang nantangin. Terus waktu ditantangin ada respon nggak? Terus kayak, ya udah kresek-kresek doang, woi jangan cupu, ayo balas jawab gue gitu kan. Gak ada respon. Terus tiba-tiba pas kita udah mau cabut dari FEB itu jam 10 atau setengah 11 malam gitu, lupa. Nah tiba-tiba aku tunggu ya digerget, sumpah. Dia ngomong kayak gitu? Iya. Yang di HT itu? Iya. Padahal nggak ada orang? Nggak ada. Guys, serem banget guys, sumpah. Iya, sumpah. Tapi yang dengar semuanya tahu kayak semuanya, karena waktu itu hatinya udah dibawa ke luar sekre. Tapi itu posisinya hatinya tuh mati atau nyala? Sebenarnya kata sekre sih udah di make sure udah dimatiin ya, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nyala sendiri gitu. Nyala sendiri terus ada yang ngomong kayak gitu. Terus pas kita mau bareng pulang kayak kiring-kiringan gitu. Tunggu ya. Tapi ada kamu beneran jadi parah nih. PSAT tadi. Tapi kamu beneran beneran ke depan nggak? Maksudnya kan tadi kan ditungguin depan. Iya, kamu iya. beneran ke gerbang depan? Ya karena mau lewat mana lagi? Oh iya, ding, Mau dari lewat jam mana segitu lagi? ya? Iya, mau nggak mau lewat situ, dan pas kita udah di situ ternyata nggak ada orang sama sekali, kosong, nothing here. Ya udah, kayak kita anggap ya udahlah pengalaman kayak gitu. Tapi serem jujur ya, Takut banget. Semua nih teman-teman. Jangan lupa selalu berdoa dan beribadah kepada Allah dan berzikir. Kata-kata hari. Oke, kata-kata hari ini. Bisa nggak ya kita? Bisa nggak ya? Kalau gagal gimana ya guys? Kalau gagal ya udahlah ya. Ini udah basicnya enak kok. Jadi kalau gagal Tetap ya enak. Cuman bentuknya aja mungkin yang nggak presentable. Aku nggak bakat sih. Apa tuh juga nggak bakat? Tuh kan baru juga dibilang. Jadi ini blind leading the blind. Iya, sumpah. Anjir, jelek banget guys bentuknya. Sorry banget. Ini saat ini jadi kayak beneran bagus buat itu. Karena serem buat dimakan. Oh iya bener. Oh, jadi tuh kamu tuh punya banyak cerita horor ya? Iya, ini dari teman-teman aku sih terutama. Boleh dong diceritain sambil di itu nih. Jadi temen aku pernah cerita, katanya kalau di FK itu ada kuburan dan lab. Iya kah? Iya, di apa nyai apa gitu. Aku agak lupa ya jujur karena saya bukan FK. Terus abis itu lab anatomi kalau malam itu juga suka ada sesosok misterius gitu. Terus selanjutnya temen aku juga pernah cerita di dekat yang taman itu Argo Budoyo yang dekat Fakultas Pertanian itu juga katanya merupakan kayak apa ya, rumah mungkin kayak mereka. Kalau teman-teman mungkin tahu atau bener ini infonya valid apa enggak ya? Komen ya di bawah. Komen. Oh iya, terus aku pernah juga dapat cerita lagi ini di FEB juga. Jadi di gedung 5, lantai 5 aula itu. Oh iya, tahu. Iya. Sekarang kan itu udah nggak boleh buat nginap. Soalnya katanya rumah? Iya. Emang dulu tadi boleh ya? Boleh, dulu itu boleh buat nginap. Jadi dulu tuh pernah nginap dan di atas jam 10 gitu tuh ada kayak suara-suara gitu. Katanya tuh kalau misalkan sekarang jam 10 itu udah harus, mahasiswa tuh udah harus steril lah dari FEB, disuruh sama satpamnya. Soalnya katanya jamnya tuh berbeda, maksudnya kayak jam 10 ke atas waktunya mereka untuk beraktivitas. Oh, jadi kalau misal jam 10 ke atas kita harus pergi karena kita harus switch nih guys. Kita harus bergantian, kita harus shift-shiftan. Waktu kita udah habis, waktu yang lain beraktivitas. Sebenarnya kayak gitu emang hal-hal lumrah sih, dan aku percaya juga hal-hal kayak gitu karena kan aku yakin di dunia ini kita nggak sendiri kan. Iya, gitu. Ya di dunia ini kan kita hidup berdampingan ya, jadi kayak ya kita harus saling menghargai satu sama lain. Asal nggak ngeganggu, mereka pasti juga nggak akan ngeganggu kita juga gitu. Itu sih kalau dari aku. Sebenarnya aku tuh ada satu cerita horor. Ini juga dari temanku. Jadi kalau dari temanku ini tuh dia tuh rumahnya tuh di samping makam kan.
Nah waktu itu dia tuh lagi tidur di kamar, cuman dia tiduran aja tapi nggak apa namanya nggak tidur pules gitu. Nah FYI pintu kamar dia tuh pakai kaca yang digeser gitu loh. Kalian tahu gak sih guys? Iya, sliding door. Nah itu kan transparan. Nah waktu itu dia ngelihat kayak anak kecil ngadep belakang. Nah kakinya tuh berdarah-darah guys. Jadi tuh kakinya tuh kayak luka dan berdarah-darah gitu loh. Dia kan takut ya. Akhirnya ya udah, tapi dia nggak ambil pusing kayak. Tapi dia takut. Jadi tuh dia tuh penasaran sama dia takut. Tapi akhirnya dia keluar. Dan di luar tuh nggak ada siapa. Jadi kayak kan akhirnya dia ngecek tuh di luar ada beneran atau enggak. Ternyata nggak ada jir. Jadi kayak beneran siapa. Dan tau nggak besokannya dia disamperin lagi. Sumpah. Nah jadi besokannya waktu dia tiduran di jam yang sama dia disamperin lagi. Tapi dia pada belakang. Jadi kayak sama, maksudnya juga sama. Cuman karena dia udah nggak kepo dan dia udah kayak apa sih gitu loh. Jadi akhirnya kayak dia ngomong kayak di dalam bahasa Jawa, cuman di Indonesia dia ngomong kayak gini, jangan ganggu aku. Terus gitu. Oh, kalau misalkan dia dibilangin baik-baik, ya kan juga bakal punya baik-baik. Emang iya, Sepertinya seperti itu. Kalau kita baik, semua baik. Kalau kita jahat, ya orang bakal jahat. Jadi Tapi pesannya adalah jangan jadi orang jahat dan tetaplah menjadi orang baik. kata-kata hari ini lagi ya. Oh my god. Kebanyakan kata-kata nih guys kayaknya. Oh my god, iya bener banget. Ya. Nah, kayaknya udah nggak sih episode Taksi Semar kali ini? Ini makanannya juga udah habis, aku juga udah kenyang dan ceritanya udah juga selesai. habis. Oke, bener banget. Nah, terima kasih Hasna udah mau nyempetin di Taksi Semar episode 28 kali ini. Dan buat teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode Taksi Semar selanjutnya. Bye. See you di destinasi selanjutnya.